Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Juragan Helm ID ya. Kali ini kita mau bikin kayak vlog-vlogan gitu deh ya. Jadi ini vlog yang pertama. Kemarin kita posting di Insta Story Juragan Helm dan ya kita minta teman-teman untuk ya silahkan melontarkan pertanyaan-pertanyaan ya, dan 10 pertanyaan yang menarik kita akan jawab di YouTube vlog ini ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Dari Bro Utomo Rizky, ya, kapan saat yang tepat untuk mencuci helm? Pastinya setelah pulang dari touring, nah, itu saatnya tepat untuk langsung cuci helm, ya. Lalu yang kedua, menurut saya setelah pakai helm itu mulai garuk-garuk. Itu juga salah satunya ya. Jadi ya sesering mungkin sih, tapi kan nggak mungkin juga setiap hari ya. Jadi cari aja waktu-waktu yang tepat, misalnya hari Minggu ya kan, setelah San Mori maybe ya kan, dicuci helmnya ya. Terus untuk yang dipakai setiap hari apalagi ya, untuk yang kuliah, untuk yang kerja, nah itu nggak ada jadwal khusus lah. Misalnya memang ini pertanyaan yang sering banget, kapan harus dicuci ya, dari masing-masing ya, dari masing-masing, karena jarak tempuh setiap orang juga berbeda. Ada yang kerjanya cuma 15 menit dari rumah, ada yang kerjaannya mungkin lintas provinsi ya kan, ya ada aja ya rumahnya di Tangerang, kerjanya di Bekasi, bisa aja ya. Jadi berbeda-beda. Oke, lalu yang kedua, motif Bro Emris Febiano ya, motivasi agar tetap konsisten pas awal buka usaha apa? Pas buka usaha ya, oke ya kan, karena memang awal-awal ya nggak kayak sekarang ya kan. Mungkin dulu kita sehari cuman bisa jual 1-2 helm aja, tapi apapun memang kita harus bekerja bukan hanya 100%, tapi 120% atau 130%. Jadi berikan yang terbaik aja. Menurut saya sih ini nggak cuman untuk yang kita kerja sendiri, tapi kerja sama orang pun dulu saya juga selalu bekerjanya 120% ya. Jadi ya itu, konsisten juga dan tetap belajar terus ya, cari ilmu. Menurut saya itu. Oke, lalu ketiga ada dari Bro D Akdan. Ya ini pertanyaan yang paling banyak mengenai ini nih ya. Ada keniatan untuk jual brand lokal gak, Min? Helm atau apparel lainnya. Lalu ada juga yang nanya juga dari Bro Yanu Agung 10, kenapa nggak stok helm lokal. Lalu ada juga Bro Irfan Nugraha 006, Om, kenapa di Juragan Helm jarang stok helm KIT, bahkan nggak pernah? Itu kenapa, Om? Ya, kurang lebih kayak gitu ya pertanyaannya. Jadi mengenai kenapa kita nggak jual helm lokal. Jadi ini sih pertanyaan yang mungkin nggak sulit, tapi untuk teman-teman yang baru kenal dengan Juragan Helm, mungkin ya udah pasti nggak tahu, karena kalau dulu ya pertama kali kita buka Juragan Helm, itu justru kita jualannya helm lokal, bro. Ya, ada KYT, INK, MDS, BMC, bahkan Hiu pun kita juga jual. Ya, jadi ya dinamika namanya bisnis ya, bro. Istilahnya ternyata helm ternyata yang ke Juragan Helm mencarinya lebih ke middle up ya, menengah ke atas, terus juga banyak yang nyari helm impor ya. Pertimbangan bisnis, bro ya. Jadi nggak hanya juga mengenai helm itu laku banget atau gimana, itu ada pertimbangan bisnis lain ya. Jadi nggak cuma jualan, tapi juga ada relasi bisnis apa segala macam ya. Jadi ya siapa tahu sekarang memang kita nggak jualin lagi, mungkin nanti tahun-tahun depan bisa jual lagi. Who knows ya. Jadi bisnis itu dinamis gitu.
Oke, lalu apa lagi nih? Berikutnya dari Wong underscore Apik. Kenapa helm Zeus yang 822B ya, yang jual cuma ada di Juragan Helm, saya nyari di tempat lain nggak ada. Oke. Zeus 822B itu sebenarnya sih umum ya, dan itu memang tipe paling baru dan baru muncul itu akhir Desember 2019 yang lalu ya. Dan memang itu pertama kali di launch dengan motif yang dibuat khusus untuk Juragan Helm doang ya, yang motif anniversary itu kita sebutnya AO 13 ya, itu ada 4 warna. Nah itu memang kita order khusus limited edition 1000 unit, itu memang hanya ada di Juragan Helm ya, jadi mereka memang membuat khusus untuk kita. Jadi sebenarnya sih sekarang ini ada beberapa motif-motif lain ya, tapi ya itu mungkin di toko-toko lain ada, tapi untuk yang motif AO13 ya yang kayak begini nih itu hanya ada di Juragan Helm ya, jadi itu memang khusus bro ya. Oke, lalu berikutnya apa nih, oh ini bro Atok .rohman.79, helm impor macam Shui kalau sering dijemur gitu lama-kelamaan catnya memudar apa enggak ya? Iya, sama aja ya. Mau semua helm, mau Arai, Shui, Zeus, Nolan, apapun ya, kalau dijemur ya pasti akan pudar. Tapi terutama ya yang banyak dikeluhkan itu warna-warna fluorescent. Ya fluorescent itu kayak warna-warna stabilo lah, hijau stabilo, kuning stabilo, oranye ya, neon orange segala macam, itu memang nggak boleh dijemur ya. Jadi kalau kena sinar UV itu pasti akan luntur atau pudar, dan biasanya di dusnya atau di buku manualnya itu udah ditulis ya, ini ada warna fluorescent, maksudnya ya mohon jauhi dari sinar matahari karena itu akan pudar ya. Jadi mau Temporary cukup banyak, karena di kita kan Zeus tuh banyak banget ya, kita jualnya yang warna-warna fluorescent itu banyak yang pudar. Ternyata mereka waktu parkir ditaruh di atas motor ya seharian ya, itu mah sebulan aja udah pasti pudar bro ya. Ya istilahnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu pasti pudar. Jadi hindari dijemur ya, simpan ya dalam aja di bawah ya, jadi gitu. Oke, lalu berikutnya dari Bro Wisnu Iriawan, emergency release pada helm itu apa hanya bisa 1 kali digunakannya? Nah itu kemarin kita udah posting atau tayang video yang terbaru mengenai emergency release ya. Sebenarnya sih bisa aja dipasang lagi ya. Yang saya kasih contoh itu kan HJC, Arai segala macem, Shui juga bisa ya, bisa kok. Tapi ya perlu diingat, kalau sampai emergency release itu ya maksudnya pas ada kecelakaan itu kan berarti ada crash. Nah helmnya itu kan pasti juga udah bonyok-bonyok bro ya. Kalau udah crash ya helmnya memang nggak boleh dipakai lagi. Jadi ya mengenai tadi emergency release ya kan otomatis nggak dipakai lagi ya, kecuali kalau memang jatuhnya helmnya nggak crash ya, mungkin badannya doang entah gimana ya, ya bisa aja. Oke. Next, Bro Lee _ Chandra _ Wijaya, tali helm microlock bisa diubah ke dedering nggak? Kalau ditanya bisa apa nggak, bisa ya, tapi harus pabrik yang rubah ya. Jadi hal ini dilarang untuk dirubah-rubah oleh ya kayak toko-toko helm gini ya. Makanya kenapa pabrik-pabrik ya misalnya kayak Nolan, Aero, Arai apa segala macem ya, semua pabrik helm itu nggak pernah jual talinya sebagai spare part ya. Hal ini sudah kita pernah bikinin videonya ya, kenapa kita melarang mengubah tali helm ya. Itu kita kasih linknya nih di atas.
itu nggak boleh bro ya, karena yang dijual bebas itu juga talinya kita nggak tahu standarnya apa ya kan, kekuatannya seperti apa, macam-macam ya bro, bisa nonton aja ya, penjelasannya cukup lengkap. Oke, berikutnya adalah dari Bro Gandhi _ Pradana Utomo. Awal bisnis jualan helm sampai punya toko, punya karyawan, berawal dari hobi atau bisnis ya. Ini juga pertanyaan yang sama dengan Bro Christian Teja _ awal mula kenapa pilih usaha dagang helm. Oke, pastinya sih dari hobi ya, dari hobi. Jadi kebetulan saya udah hobi helm itu. Pertama kali beli helm yang bener ya, maksudnya itu dari tahun 94-an ya, waktu pas kuliah. Jadi ketahuan deh tuirnya ya. Tapi ya awalnya dari situ saya ngeracunin teman-teman semua yang dulu masih pakai helm cetok apa segala macem, sampai mereka mau beli untuk helm yang proper. Dan terus kita mulai ya jualan antar teman aja lah, itu sebelum kita buka Juragan Helm, mungkin tahun-tahun 2005 lah ya, 2005 baru kita buka di 2007 ya. Jadi dari hobi. Oke. Lalu berikutnya adalah Bro Otit _ ya. Perangkat apa yang paling vital di helm? Nah, ini juga satu pertanyaan yang interesting banget. Ya selain dari batoknya ya, pastinya harus ada kekuatan dan udah ada standarnya. Tapi yang menurut saya paling vital juga itu adalah tali helm. Ya, jadi tali helm. Jadi tali helm itu ya kalau batoknya segala macam udah kuat, kacanya bagus, ventilasinya bagus, tapi kalau nggak ada tali ya itu sama aja bohong ya, maksudnya helm itu nggak akan berfungsi dengan baik ya. Jadi ini adalah tali itu hal kecil ya, maksudnya dibanding batok dan segala macam ya, dan nggak terlalu kelihatan kan, tapi itu adalah yang sangat penting. Dan ini banyak ya, yang banyak orang yang udah beli helm mahal-mahal tapi mengabaikan pakai talinya itu dengan benar ya. Kadang ada yang kayak males. Saya sering lah setiap hari kalau saya lagi ke toko, itu pasti saya merhatiin ya orang-orang behaviornya gimana. Udah pakai helm ya, helmnya bagus tapi talinya nggak dipasang. Nah, itu sama aja dengan nggak menggunakan helm ya. Jadi waktu amit-amit ya ada crash ya, mereka crash, itu helmnya akan mental duluan bro ya, akan lepas. Jadi waktu kepala kita nyampe di aspal itu pasti tanpa helm ya. Itu yang sangat penting menurut saya. Oke, berikutnya nih dari Bro Adi Witya 2, helm yang paling spesial bagi Juragan Helm. Bagi Juragan Helm ya, bukan personal. Yang spesial itu ketika pabrik Zeus bikinin kita helm ya, waktu itu Zeus 811 ya, tapi dengan logo Juragan Helm di belakangnya. Waktu itu kita anniversary yang ke-10 tahun, mereka bikinin itu sekitar 300 atau 350 biji ya, dan itu sangat berkesan buat kita karena itu mungkin satu-satunya satu-satunya kita toko helm tapi logo kita bisa muncul di helm gitu, dan itu bukan stiker ya, maksudnya memang udah di dekal dan di furnish ya. Jadi dan ternyata banyak banget teman-teman yang beli. Jadi 300 biji itu waktu itu nggak lama itu langsung sold out ya. Ya yang kedua ya yang sekarang kita juga dibikinin lagi oleh Zeus, helm 822B itu tipe terbaru, dan ada logo anniversary kita juga yang ke-12 tahun ya. Ya memang tahun ini kita udah akan umur 13 ya, tapi itu pun masih oke banget ya. Dan itu kita dibuatkan
1000 unit ya, 1000 pieces. Jadi itu limited banget. Sepertinya hampir setengahnya yang udah sold. Jadi masih ada ya. Jadi bisa diorder. Itu yang spesial buat Juragan Helm. Ya, jadi itu adalah ada 10 pertanyaan yang menarik kali ini ya. Apa namanya? Mudah-mudahan jawabannya bisa bukan bisa tepat, bisa ya menjawab semua pertanyaannya dari teman-teman. Berikutnya nanti kita coba bikin ya. Saya nggak tahu nih mau bikin seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau setiap hari. Ya, setiap hari mungkin bosen ya. Setiap hari bosen lah ngelihat tampang-tampang gini aja. Tapi nanti kita coba pikirin lebih lanjut ya. Next kita bikin yang lebih seru. Oke, thank you dari Juragan Helm. Bye.